Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'aman katsira hatta la tuhsa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid As-Salam, semoga senantiasa diberikan assalam oleh Allah di dunia dan juga nanti masuk negeri assalam di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita awali kajian kita dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita masih pada tema besar, nasihat-nasihat untuk orang yang sedang menderita atau tertimpa musibah. Sampai nasihat ke berapa Ibu? Berapa ya? Saya sengaja ngecek ke ibu-ibu karena ibu-ibu yang nyatet nih, bapak-bapak ini hafalannya kuat kali. Ke-8 ya? Alhamdulillah. Bismillah. Ya, sampai ke nasihat yang ke-8. Hari ini berarti masuk ke nasihat yang ke-9. Nasihat yang ke-9 berbunyi, Allahu arada bika khairan. Allah menginginkan untukmu kebaikan. Mungkin enggak Allah itu menginginkan keburukan untuk kita? Mungkin enggak? Sebagaimana tidak mungkinnya ayah ibu menginginkan keburukan untuk anaknya, mungkin enggak ayah ibu? Enggak mungkin. Jika ayah ibu yang dititipkan sepercik rasa kasih sayang saja tidak terpikirkan untuk memberikan keburukan kepada anaknya, maka apalagi yang maha penyayang, yang maha sempurna, yang memiliki asmaul husna, yang menciptakan kita, maka tidak mungkin penderitaan, musibah itu tidak mungkin yang dijadikan tujuan oleh Allah keburukan. Akan tetapi penderitaan itu pasti bukan tujuan, tetapi penderitaan itu adalah sarana untuk mencapai tujuan. Betul atau tidak nih? Ibu-ibu memukul anak untuk menyakiti atau untuk memperbaiki? Dokter membedah pasiennya untuk melukai atau untuk mengobati? Maka sesungguhnya penderitaan, kesedihan itu sebenarnya bukan jadi tujuan, tetapi dia menjadi sarana. Sebagaimana kita sering sesekali kita mencubit anak kita, sesekali kita memukul anak kita, bukanlah untuk menyakiti, tetapi untuk memperbaiki anak kita. Tujuannya adalah kebaikan. Karena sebagian orang tidak menjadi baik dengan kelembutan. Betul atau tidak? Tidak bangun malam kalau lapang, tidak keluar air mata saat berdoa ketika semuanya penuh dengan kenyamanan, kesejahteraan, tidak timbul rasa khusyuk. Maka terkadang orang membutuhkan penderitaan untuk kemudian memperbaiki bagaimana caranya berdoa, bagaimana caranya sholat khusyuk.
maka Allah berikan penderitaan itu untuk sebuah kebaikan. Karena itulah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, yusib minhu, maka Allah timpakan musibah untuknya. Subhanallah. Jadi ketika kita tertimpa musibah, kita bilang Allah berarti menghendaki kebaikan dari musibah ini. Dan alangkah banyaknya orang kemudian mendapatkan kebaikan dari musibah itu. Yang tadinya nggak sholat jadi sholat, betul nggak nih? Makanya kalau ada orang tiba-tiba nongol itu, gua nggak pernah ke masjid, kadang-kadang tiba-tiba nongol, jangan-jangan tuh habis kena musibah tuh. Oh, sholatnya nangis panjang, selama ini nggak pernah sepanjang itu, kayaknya lagi tertimpa musibah tuh. Nah biasanya nanti suka-sukanya habis itu berarti nggak nongol lagi, berarti musibahnya udah selesai. Di sini mah nggak ada, di sini rutin saya lihat di sini. Karena di sini bukan hamba musibah tapi hamba Allah. Betul nggak? Kalau ada hamba Allah berarti dia senantiasa taat. Di dalam musibah dia taat. Di dalam kelapangan kemudahan dia taat. Kenapa? Karena dia hamba Allah bukan hamba musibah. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Jika Allah mencintai satu kaum, maka Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Jadi ternyata dalam hadis ini kita melihat bahwa musibah itu adalah kebaikan. Allah menginginkan kebaikan, bukan ingin menyakiti, ingin memberikan kebaikan. Kita memberikan kepada anak kita beban bukan untuk memberatkan, tetapi untuk mendidik anak kita. Dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi tadi, Allah mencintai. Kenapa jamaah sekalian? Karena cinta itu ingin membuat yang kita cintai itu bagaimana tumbuh. Kita tidak ingin anak kita itu ya tidak tumbuh. Makanya mohon maaf ini agak-agak ngutip lagu. Ya, ada lagunya Tulus tuh rada bagus menurut saya. Jangan cintai aku apa adanya, ya. Tapi tuntutlah sesuatu, ya kan? Tuntutlah sesuatu katanya. Jangan cintaiku apa adanya, tapi tuntutlah sesuatu dariku ini agar kita tumbuh bareng, agar kita ini bisa tumbuh. Maka Allah itu ingin kita tumbuh, ingin kita bareng. Maka yang membuat kita tumbuh itu adalah masalah. Orang tidak akan pernah tumbuh kalau nggak ada masalah. Karena dengan masalah itu kita meningkat kemampuan kita. Nah kalau nggak ada masalah lagi, kemampuan kita tidak akan meningkat. Maka kita butuh masalah baru. Kita bisa hidup, kita menghadapi masalah baru dengan kemampuan lama tidak akan selesai. Kita akan nambah ilmu baru. Betul nggak nih? Ada masalah lagi, nggak akan selesai dengan kemampuan lama. Kita belajar lagi untuk kemudian menjadi punya kemampuan baru. Sehingga kita membutuhkan masalah untuk bisa naik kemampuan dan kapasitas kita. Karena itu apabila Allah mencintai seseorang, Allah ingin orang ini senantiasa tumbuh. Tumbuh kemampuan materialnya, tumbuh kemampuan spiritualnya, tumbuh kemampuan mentalnya. Maka dengan apa Allah menumbuhkan itu semua? Dengan cara memberikan berbagai macam penderitaan dan musibah. Setuju ya? Halo? Jadi kira-kira kalau begini nih, kita berterima kasih nggak kalau ada masalah? Jangan diminta tapi ya. Jangan diminta, nggak boleh minta musibah. Tapi ketika dia datang, kita bilang terima kasih ya Allah. Pasti ini kebaikan. Terima kasih ya Allah, ini karena Engkau mencintaiku. Fudail bin Iyad berkata, "Innallaha la yata'ahadu 'abdahu al-mu'min bil bala kama yata'ahadu ar-rajulu ahlahu bil khair." Sesungguhnya Allah senantiasa memberikan bala kepada hambanya yang beriman
sebagaimana seorang suami senantiasa memberikan kebaikan untuk keluarganya. Jadi di sini digambarkan kebaikan dengan bala. Kenapa jamaah sekalian? Karena definisi kebaikan ini yang membuat kita seringkali kecewa. Baik menurut kita itu seringkali apa? Kalau banyak duit itu baik. Kalau nggak punya duit tidak baik. Kalau baik itu banyak duit, berarti Qarun itu baik atau buruk? Hah? Di Quran Qarun itu sosok baik atau sosok buruk? Kalau saya dapat jabatan baik, kalau nggak dapat jabatan buruk. Kalau demikian Fir'aun itu baik atau buruk? Kalau saya sehat itu baik, kalau saya sakit itu jelek. Nah ini kan gitu kan? Berarti Nabi Ayub waktu sakit buruk dong. Jadi kebaikan itu harus kita redefinisikan. Supaya kita bisa menilai apa yang menimpa kita ini baik atau buruk, kita harus tahu apa definisi baik. Baik adalah ketaatan kepada Allah, buruk adalah jauh dari Allah. Itulah keburukan dan itulah kebaikan. Mohon maaf, ini biasanya penderitaan masalah itu mendekatkan kita pada Allah atau menjauhkan kita dari Allah? Hah? Mendekatkan, lebih banyak mendekatkan. Kalau demikian penderitaan itu baik atau buruk? Kesenangan, kekayaan lebih sering melalaikan kita atau lebih sering membuat kita ingat kepada Allah? Nah, kalau demikian kesenangan itu buruk atau baik? Nah ini yang perlu kita untuk redefinisikan. Ketika kita salah definisi tentang kebaikan, maka salah juga kita menilai sesuatu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti lama-lama kita salah. Kok saya sudah doa tapi nggak dikabulkan? Nah itu jadinya salah juga nanti. Padahal sesungguhnya tidak dikabulkan itulah sesungguhnya pengabulan. Boleh jadi begitu. Kalau kata Ibnu Athaillah, terhalangi, ya seringkali itu menjadi hakikat pemberian yang sesungguhnya ketika engkau tidak diberi. Tidak diberi itu bisa jadi adalah pemberian yang sesungguhnya. Ketika kita mampu mendefinisikan mana baik, mana buruk. Fudail bin Iyad kemudian mengatakan lagi, la yablughul abdu haqiqatal iman. Seorang hamba tidak akan sampai kepada hakikat iman. Ini hakikat iman loh. Kalau hakikat itu berarti bukan kulit, tapi betul-betul isinya, hakikatnya. Kalau kulit itu bisa jadi pencitraan. Kalau hakikat itu berarti orang ini orisinil beriman. Kata Fudail bin Iyad, orang tidak akan sampai pada hakikat iman sebelum dia menganggap bala itu nikmat dan nikmat itu adalah ujian. Subhanallah. Jadi kalau kita belum menganggap penderitaan, ujian itu sebagai nikmat dan nikmat sebagai ujian, itu kita belum sampai kepada hakikat iman. Jadi orang baru disebut memiliki iman yang luar biasa ketika dia melihat ujian sebagai nikmat dan nikmat itu sebagai ujian. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri seorang tabi'in mengatakan tidak disebut faqih, tidak disebut memahami agama orang yang tidak menganggap ujian sebagai nikmat dan nikmat sebagai ujian. Oh berarti dia nggak dalam tuh pemahaman agamanya. Kalau orang udah dalam pemahaman agamanya, dia akan melihat ujian sebagai nikmat dan nikmat adalah ujian. Bahkan dengarkan ini, nikmat di dalam ujian jauh lebih besar daripada ujian itu.
Ini paham apa enggak nih? Minum dulu saya ya, biar lancar nih. Ibu-ibu, bapak-bapak silakan minum. Banyak air di keran itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang disampaikan oleh ulama-ulama kita ini. Kalau benar-benar kita mengerti dan hayati, maka hidup kita benar akan bahagia. Jadi sebenarnya bahagia itu sangat internal, bukan eksternal. Iya kan? Bahagia itu internal atau eksternal? Kalau bahagia itu eksternal, nggak mungkin tuh orang banyak duitnya, kemudian populer, ngetop, kemudian dia memelihara boneka arwah, nggak mungkin. Betul nggak? Duitnya banyak. Ini kita duitnya nggak sebanyak dia, tapi nggak membutuhkan itu tuh. Kenapa? Karena kita diberikan pemahaman. Salah satu orang yang diinginkan kebaikan itu diberikan pemahaman. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk orang itu, hadis riwayat Bukhari Muslim, Allah pahamkan agama. Jadi yang membuat kita bisa bahagia itu adalah pemahaman. Bagaimana kita melihat dan menilai sesuatu. Sebagaimana tadi para ulama memberikan ilmunya kepada kita. Oh begitu ya. Berarti musibah ini Allah cinta saya. Musibah ini Allah inginkan kebaikan untuk saya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khair, ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Wa idza arada bi 'abdihi asy-syarra, amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah." Apabila Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah segerakan hukuman untuknya di dunia. Subhanallah. Dan jika Allah menginginkan keburukan dari seorang hamba, Allah tidak menghukum dia di dunia ini sampai nanti dihukum di akhirat. Mau dihukum di dunia atau dihukum akhirat? Hah? Mau mendapatkan hukuman di dunia atau di akhirat? Tentu hukuman di dunia ini pasti terukur, Pak. Tidak ada hukuman di dunia ini yang tidak kita mampu tanggung. Makanya Allah ketika berbicara tentang ujian menggunakan kata ukuran. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Dan adapun manusia apabila diuji oleh Allah, faqadara, dengan kadar, disempitkan rezekinya dengan kadar. Itu berarti masih terukur, dengan kadar itu ukuran. Masih terukur. Tetapi jika kita mendapatkan hukuman di akhirat, itu hukuman yang tidak mungkin kita tanggung. Kira-kira kita di sini banyak dosa atau tidak ada dosa nih? Hadirin yang hadir di sini banyak dosa atau tidak ada dosa? Banyak dosa. Jadi kalau kita mendapatkan penderitaan, itu berarti hukuman terhadap dosa agar tidak mendapatkan hukuman di mana? Di akhirat. Berarti diinginkan kebaikan enggak? Diinginkan kebaikan. Makanya sebagian orang yang soleh itu matinya dibuat susah. Ada sebagian orang soleh itu matinya dibuat susah. Kenapa? Agar nanti dia sudah habis dosanya di dunia ini disebabkan kesulitan sakaratul mautnya, sehingga nanti ketika meninggal dunia dalam keadaan bersih tanpa membawa dosa. Makanya kalau ada orang soleh yang biasa ke masjid, kok matinya susah Pak Ustadz? Jangan suuzon. Jangan suuzon. Boleh jadi orang ini memang orang yang sangat dicintai oleh Allah, sehingga matinya pun disusahkan agar dia bersih dari dosa-dosanya. Tapi si fulan nggak pernah ke masjid, nggak pernah soleh, kok matinya gampang. Kalau begitu orang ini dihabiskan kebaikannya di dunia sehingga matinya tinggal susahnya doang. Halo?
Ada sebagian jamaah kita yang kena COVID dulu baru meninggal. Betul nggak? Boleh jadi itu sebenarnya nggak ada COVID pun dia akan meninggal di waktu itu juga. Seandainya nggak ada COVID dia akan meninggal di tahun 2021 bulan sekian. Nggak ada COVID dia akan meninggal juga. Tapi kenapa dia harus kena COVID dulu? Supaya bersih dosanya. Ini tadi kan muazin kita ini orang Pondok Kacang Timur. Saya baru dapat cerita di dekat Masjid As-Sakinah itu ada salah seorang hamba Allah, belum lama sekitar seminggu yang lalu meninggal. Tiba-tiba dia dideteksi kena kanker atau apa yang dia kemudian butuh kemo. Tiba-tiba nggak ada gejala sebelumnya, tiba-tiba dia merasakan keluhan. Setelah diperiksa ternyata dia mengidap penyakit entah itu kanker atau tumor, saya lupa. Yang terapinya dia harus di kemo. Kebetulan keluarganya itu jamaah saya. Jadi yang cerita itu jamaah saya, masih keluarganya. Ahlul masjid, Pak. Lalu ditanyalah oleh keluarganya ini, nah keluarganya jamaah saya siap memang untuk di kemo. Ditanya, ya kalau memang itu jalannya, ya siap-siap aja. Dan orang dengan penyakit tertentu itu kadang tampilannya nggak kelihatan sakit kan? 3 hari lagi atau beberapa hari lagi mau di kemo, tiba-tiba meninggal dunia. Nah pertanyaannya adalah, lalu penyakit itu untuk apa kalau bukan untuk menggugurkan dosa dia? Subhanallah. Iya kan? Betul atau tidak? Dia tidak perlu mengalami kemo terlebih dahulu, tapi dia dikenakan penyakit itu sebelum di kemo, sebelum diterapi itu dia meninggal dunia. Saya bilang itu, Allah itu terkadang ingin menghabiskan dosa hamba itu dengan cara mendatangkan bahkan penyakit sebelum ajalnya agar dosa-dosanya kemudian dihapuskan. Dan cerita keluarga ini ternyata yang sholatin begitu ramenya luar biasa. Ya. Subhanallah, saya bilang ini adalah mungkin tanda husnul khatimah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu. Sekali lagi jangan minta sakit ya. Jangan berdoa ya Allah berikan aku sakit, jangan. Jangan. Tapi kalau dikasih, nggak mungkin Allah tuh ngasih kita keburukan tuh nggak mungkin. Kalau saya ngasih Anda, mungkin yang saya berikan keburukan. Tapi kalau Allah yang ngasih, nggak mungkin Allah tuh ngasih keburukan kepada kita. Nggak mungkin. Nggak mungkin Allah memberikan kita yang sia-sia, itu nggak mungkin. Makanya perlu mikir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Terus Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, nggak ada yang kau ciptakan sia-sia. Jadi apapun yang menimpa kita tuh nggak ada yang sia-sia. Kalau sia-sia berarti dia bukan Tuhan. Gimana Tuhan memberikan sesuatu yang sia-sia? Betul atau tidak? Cuma iseng aja, Pak Ustadz, Tuhan yang ngasih. Tuhan kok iseng? Nggak mungkin. Pasti ada kebaikan di situ, pasti ada tujuan. Ingat, segala sesuatu terjadi untuk sebuah alasan. Apakah Anda setuju? Hah? Segala sesuatu terjadi untuk sebuah tujuan dan alasan, setuju? Artinya mustahil yang terjadi pada kita itu sesuatu yang tidak bertujuan baik. Ma khalaqta hadza batila. Nah karena itu ketika kita memahami poin yang keberapa ini? 9, betul? Allah inginkan kita apa tadi? Kebaikan. Nah dengarkan ini ya. Berarti kita harus tahu definisi kebaikan. Kebaikan tadi apa definisi? Ketaatan kepada Allah, itulah kebaikan. Berarti kalau orang diberikan taat berarti dia diberikan apa? Kebaikan. Kalau orang diberikan harta diberikan kebaikan enggak?
Harus tahu kita. Bisa jadi kebaikan, bisa jadi keburukan, tergantung mendekatkan diri kepada Allah atau tidak. Nah, dengarkan ini ya, ibu-ibu, bapak-bapak, karena ini adalah semacam quotes, jadi saya harus baca. Kegembiraan yang sedang kita terima tidaklah otomatis adalah bukti bahwa Allah sedang lebih menyayangi kita dibandingkan dengan orang lain. Saya ulang lagi ya kalimatnya. Kegembiraan yang sedang kita terima tidak otomatis adalah bukti bahwa Allah sedang lebih menyayangi kita dibandingkan dengan orang lain. Kenapa demikian? Misteri alam semesta ini jauh lebih rumit daripada seluruh matematika yang ada. Ya kan? Di ujung setiap ilmu pengetahuan adalah kebodohan abadi. Sejauh manusia berlari, rasanya cuma ketemu sebuah jarak. Seterang-terangnya manusia menerbitkan akal budi, ia cuma ketemu kegelapan baru. Pengetahuan baru malah menerbitkan ketidaktahuan baru. Jadi gimana kita mau menilai dengan ilmu kita yang terbatas tadi, terus mau menilai, mau menjas Allah, Allah tuh gak adil, Allah itu zalim. Gimana kita mau menilai dengan ilmu kita yang cuma sesendok itu? Bagaimana sesendok ini mau mengukur air lautan itu? Betul atau tidak? Sehingga kalau dia mendapatkan sesuai harapan, Allah baik. Kalau tidak membuat sesuai harapan, Allah jahat. Bagaimana sesendok ini mau menilai Allah? Silakan mau mengatakan Allah itu zalim dengan syarat ilmu Anda sama dengan ilmu Allah. Silakan Anda menilai Allah itu zalim. Jamaah sekalian yang dimuliakan. Maka mengukur kasih sayang Allah dengan lewat kebahagiaan adalah serupa dengan mengukur sumur tanpa dasar, jalan tanpa ujung, dan laut tanpa tepi. Wah, ini dahsyat ya. Maka kalau kita menderita, kalau kita dapat ujian, dapat cobaan, maka kalau kita ingin mengatakan Allah lagi benci kepada saya, itu sama dengan mengukur sumur tanpa dasar, jalan tanpa ujung, dan lautan tanpa tepi. Tapi saya ingin tahu, Ustaz, apa hikmahnya ini? Katanya kebaikan. Nah, berarti sebenarnya Anda nggak tahu hikmahnya. Bukan karena Allah zalim, tapi Anda nggak tahu maksudnya. Anda nggak tahu hikmahnya. Sebagaimana Nabi Musa protes sama Nabi Khidir di dalam surat Al-Kahfi, mengapa dia membunuh anak kecil? Betul nggak? Nggak tahu nih Nabi Musa, maka protes. Kenapa Nabi Musa protes kepada Nabi Khidir yang melubangi perahu yang bagus-bagus? Protes karena dia nggak tahu. Nah, kita ini protes kepada Allah bukan karena Allah salah, tapi kita tidak tahu. Betul atau tidak? Makanya siapa tahu kamu membenci sesuatu padahal itu baik, siapa tahu kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk, Allah tahu, kamu nggak tahu. Tuh, itu dia. Nah, setelah kita tahu musibah itu baik, hadisnya tadi saya sampaikan, kira-kira benci atau sukai enggak? Hah? Halo? Maka orang yang ridho itu adalah orang yang menyambut penderitaan sebagaimana dia menyambut kesenangan. Itu disebut ridho. Kapan ridho itu orang disebut ridho? Ketika bagi dia kesulitan dan kemudahan sama baiknya bagi dia, itulah orang yang ridho. Ketika sekat dan sakit bagi dia adalah sesuatu yang patut disyukuri, itulah orang yang ridho. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, untungnya Nabi melarang kita doa minta sakit. Untungnya Nabi melarang kita doa minta musibah, dilarang, nggak ada.
Mungkin kalau Nabi nggak ngelarang akan ada tuh orang-orang soleh yang meminta musibah. Lanjut, masih semangat nih? Kalau saya tanya masih semangat, jawabannya tetap semangat. Masih semangat? Nah, ibu-ibu yang semangat, bapak-bapak masih semangat? Nah, alhamdulillah. Saya pengen tahu Ustaz, hikmahnya. Hikmah itu jadi ada bagian permukaan itu namanya ilmu. Yang tampak itu ilmu. Tetapi yang di dalam itu hikmah. Makanya kalau mau tahu hikmah, di sininya harus dibenerin. Nih di sininya nih. Mata basirah namanya. Kalau ini basar. Ini basar nih. Kalau di sini namanya basirah. Makanya kata Allah dalam Quran, yang buta bukan absor. Ya, tapi yang buta adalah hati di dalam dada. Sama-sama mata. Cuma ini untuk melihat yang tampak, kalau ini melihat yang tidak tampak dari sesuatu. Maka kenapa orang itu bisa mengakses hikmah, bisa mengetahui hikmah sebuah peristiwa? Ininya benerin. Tazkiyatun nufus. Makanya kenapa Nabi Khidir itu kata Allah wa 'allamnahu min ladunna ilma. Aku berikan kepada Nabi Khidir itu ilmu langsung dari kami. Itu berarti dia mendapatkan ilmu itu secara langsung, maksudnya tidak menggunakan metode yang biasa orang lakukan, yaitu orang belajar gitu, kira-kira gitu kan, baca buku, baca referensi, itu kan juga allama bil qalam namanya, allama bil qalam. Tapi ada allama tanpa qalam, apa itu? Allamal insan ma lam ya'lam. Dengan apa? Dengan tazkiyatun nufus, dengan hati yang bersih, dengan menjaga hati jangan sampai terkotori, maka orang seperti ini akan memiliki basirah, akan memiliki ketajaman untuk melihat yang tidak tampak. Maksud saya bukan melihat jin ya. Nanti melihat yang tidak tampak, melihat jin maksudnya bukan. Mampu memahami hikmah, hakikat sesuatu dia pahami. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Lagian kalau pengen tanya, ya Allah kenapa ini tertimpa aku musibah? Kenapa? Aku nggak mengerti. Tolong jawab ya Allah. Memaksa Allah untuk menjawab hari itu percuma juga. Kenapa demikian? Karena Allah itu sifatnya bukan sifat yang terburu-buru. Terburu-buru itu bukan sifat Allah. Betul atau tidak? Karena Allah itu namanya As-Sabur, Maha Sabar, bukan Maha terburu-buru. Jadi pengen tahu segera jawaban sekarang ya Allah, aku ingin tahu. Dan tetap saja kita tidak akan tahu secara keseluruhan. Kenapa? Karena kalau kita serba tahu berarti yang jadi Tuhan siapa? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi Allah menginginkan kebaikan ketika seseorang itu ditimpakan musibah. Tadi dalilnya sudah saya sampaikan. Berarti jamaah sekalian, ada jenis kebahagiaan hari ini yang akan menjadi kemalangan esok, dan ada jenis kegembiraan yang ditangguhkan dengan bungkus kemalangan. Ini kayaknya nih kalau dulunya masa kecilnya nggak menderita nih nggak sukses seperti ini nih bapak-bapak ibu-ibu, betul gak nih? Halo? Kalau bukan masalah-masalah dulu ini nggak soleh dan soleha seperti ini nih. Subhanallah. Nah jamaah sekalian, maka ketika kita melihat diri kita, anak-anak kita, keluarga kita ada yang menderita, tetaplah yakin itu ada kebaikan yang Allah simpan untuknya. Boleh saja saat ini belum tersingkap kebaikan itu apa. Kalau tersingkap, kapan dong kita husnuzon sama Allah? Udah tersingkap, betul nggak?
Kalau udah tersingkap, mana dong keimanan kita kepada Allah kalau Allah itu baik? Kalau udah tersingkap kita bilang Allah baik, ya wajar Anda udah tahu. Tapi kalau kita belum mengetahui itu baik, hikmahnya seperti apa, lalu kita bilang ini pasti baik, Allah pasti sayang kepada hambanya, nah itu berarti tingkat keimanannya tinggi sekali. Justru kalau mau melihat tingkat keimanan kita, lihatlah bagaimana persangkaan kita kepada Allah saat sulit, saat kita tertimpa musibah. Kalau kita kuat iman, di situ kita akan memiliki husnuzon yang tingkat tinggi. Tadi poin keberapa? Pak, poin keberapa, Pak? Saya juga udah tahu sebenarnya, cuma nanya supaya ini bangun apa enggak nih yang dengerin nih. Waktu-waktu subuh ini apalagi yang posisinya strategis itu. Makanya strategis itu justru melupakan, melenakan, betul nggak? Yang nggak strategis itu kadang-kadang membuat dia tersadarkan. Masuk ke poin yang ke-10. Annal abda qad takunu lahu manzilah indallah la yablaghuha illa bihadhil musibati allati tuhriku fuadahu. Boleh jadi kita itu sudah ditempatkan oleh Allah, sudah dicalonkan oleh Allah untuk berada di kedudukan yang tinggi. Jadi sudah ini si fulan ini dia mendapatkan manzilah, kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Dan ternyata amalan kita ini tidak cukup untuk membuat kita layak di tempat ini. Maka karena amalan soleh kita nggak cukup untuk membuat kita di tempat ini, maka didatangkanlah musibah yang membuat kita pantas untuk bertempat di tempat itu. Jangan terlalu yakin masuk surga dengan amal soleh kita, belum tentu. Betul atau tidak? Jangan kebangetan kalau udah beli tiket dengan sedekah kita. Oh, saya udah beli tiket Ustadz dengan sholat saya, sholat yang gak seberapa, lebih banyak gak khusyuknya. Iya, zakat yang gak seberapa, lebih banyak untuk belanja kebutuhan kita. Coba, jangan kepedean tuh beli tiket surga dengan amal soleh kita. Boleh jadi yang menyebabkan kita masuk surga itu karena musibah yang menimpa kita. Jadi kalau kita tertimpa musibah, orang-orang kita cintai tertimpa musibah, boleh jadi itulah tiket kita ke surga. Jangan-jangan amal soleh kita, salat kita, puasa kita, zakat kita nggak cukup itu untuk beli surga. Boleh jadi penderitaan yang kita sedihkan itulah yang menjadi sebab kita masuk surga. Berarti kalau kita mengetahui, kalau yang bersedih menyadari, kalau yang menderita menyadari bahwa musibah itulah yang mengangkat dia, mendongkrak dia untuk bisa sampai ke derajat yang tinggi itu, maka niscaya orang-orang yang menderita tadi akan berbahagia. Makanya kadang-kadang musibah itu dongkrak. Musibah itu supaya kita bisa loncat tinggi. Hanya bekel yang dibanting keras untuk kemudian melenting kemana? Jadi yang namanya angin kencang itu membuat layang-layang bisa terbang tinggi. Betul atau tidak nih? Pohon-pohon yang diterpa badai itu pohon-pohon yang kokoh. Makanya pohon-pohon yang kecil-kecil itu jarang dikena angin, karena kalau kena angin rusak. Pohon-pohon yang kokoh itu yang memang biasa menghadapi badai. Coba kalau kita nggak dikejar anjing, larinya segitu-gitu aja. Tapi kalau dikejar anjing,
itu bisa loncat tinggi loh. Boleh jadi tahajud kita bisa tiap malam loh. Cuma karena nggak ada musibah nggak tiap malam tuh. Betul atau tidak? Dulu nggak ada penyakit nggak pernah sholat malam. Sekarang setelah ada penyakit sholat malam terus. Ada banyak potensi di dalam diri kita ini yang nggak keluar. Nggak keluar potensi kita ini. Kenapa nggak keluar? Nggak ada musibahnya. Kemampuan lari nggak keluar. Makanya ada orang itu untuk mencapai target dalam hidup ini harus ada sebuah pemaksaan. Dan Allah itu kalau dia ingin kebaikan dengan kita, dia paksa kita karena itu dia datangkan musibah. Supaya dia memaksa kita untuk bangun malam. Maksa banget dia pengen masukin kita ke surga. Jadi tegang begini. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Masuk ke nasihat yang keberapa? 11. Syuruk sampai jam berapa syuruk? Hah? 3 menit lagi? Ya. Syuruk itu 5.50. Masih banyak waktu. Kita tambah lagi ya. Soalnya kerjaan kita ini pengajiannya soalnya mikir, jadi walaupun dikit menguras pikiran. Bukan cuma jamaahnya, ustadznya juga. Nasihat yang ke-11. Masih banyak perjalanan kita ini, masih sekitar 20 nasihat lagi ini. 19 nasihat lagi masih belum. Tadzakkar annal balaa kaffarah. Ingatlah bahwa ujian itu adalah kaffarah, penggugur dosa. Dosa kita ini banyak. Bahkan begini ya. Orang yang mengenal diri tidak pernah melihat dirinya kecuali pendosa. Berarti, tapi kalau dia melihat Allah, dia selalu melihat kebaikan yang ada pada dia ini datang dari Allah. Kalau dia melihat dirinya, keburukan itu semuanya bersumber darinya. Makanya kalau orang mengenal diri akan banyak istighfar, Pak. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu kalau bahasa bebasnya, nikmat-nikmat yang ada padaku ini semuanya darimu ya Allah. Aku tidak melihat darimu kecuali nikmat. Aku tidak melihat diriku ini kecuali dosa. Jadi kalau aku melihat diriku yang ada dosa, 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 dosa. Kalau melihat dirimu senantiasa saya melihat nikmat, nikmat, nikmat. Engkau menurunkan nikmat, aku menaikkan dosa padamu. Jangankan di dalam dosa aku salah, di dalam sholat pun aku salah. Sholat kok ingatnya dunia, bener nggak? Sedekah ingatnya dunia, sedekah biar dapat kembalian, ya kan gitu kan? Betul nggak nih? Halo, kalau sedekah nanti kembali akan bla 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 bla. Ya itulah aku ya Allah. Abu ubi dzambi, itulah aku ya Allah. Jadi di dalam dosa kita banyak tentu berdosa, di dalam taat pun juga dosanya banyak. Terus mau ngapain lagi? Jadi wajar banget kita ini dapat kafarah dari Allah, bener nggak? Betul nggak? Kalau seluruh yang dari kita ini adalah dosa, seluruh kebaikan itu pemberian Allah, pantas banget kita itu dapat kafarah berupa musibah itu. Pantas nggak? Pantas nggak?
Terus kenapa tanya kenapa kalau kena musibah? Wah ini kenapa saya dapat? Heran, kenapa saya? Apa salah saya? Salahmu banyak. Mestinya kalau dapat nikmat, bangun hari ini dalam keadaan sehat, justru kita bertanya, kenapa saya yang diberi sehat? Begitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah kalau dosa kita ini, bahkan semua yang datang dari kita ini dosa. Terus kebaikan itu bukan datang darimu, dari Allah itu. Kalau yang darimu itu yang dosa-dosa itu darimu. Kalau baik-baik itu bukan darimu, tapi dari siapa? Dari Allah. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kebaikan itu datang dari Allah, keburukan pasti datang darimu. Nah, karena kita ini manusia yang penuh dengan dosa, ternyata istighfar kita juga nggak banyak-banyak. Jadi sehingga dosa ini tidak terhapus dengan istighfar dan taubat yang nggak jujur. Istighfar kita nggak jujur. Gimana mau jujur? Astagfirullah mestinya bacanya astagfirullah, astagfirullah. Ini nggak firlah. Apaan firlah? Astagfirullah. Ini zikir kok firlah. Allahu Akbar aja kebar. Istighfar yang nggak jujur, taubatnya tomat. Gimana mau menghapuskan dosa yang banyak ini? Maka kita membutuhkan musibah. Tapi kita nggak boleh minta. Kita ini butuh musibah demi Allah. Kita nggak suka tapi kita membutuhkannya. Nanti di akhirat kita akan bilang alhamdulillah dulu saya tertimpa musibah di dunia. Di akhirat nanti bilang begitu. Alhamdulillah saya dulu mendapatkan ujian hidup anu. Kalau enggak di sini tempat saya. Sama persis hari ini, Pak. Hari ini kita mensyukuri penderitaan masa lalu. Alhamdulillah saya dulu ditolak sama Pak Joni atau ditolak sama si Fulana itu. Wah kalau dia nerima hancurlah hidup saya saat ini. Kan begitu kan. Alhamdulillah saya dulu ditolak lamaran kerja di perusahaan anu. Alhamdulillah saya dulu pengen jadi apa. Itu gak tercapai. Kalau tercapai rusaklah saya. Karena sebagian profesi itu merusak agama kita loh Pak. Benar gak? Betul atau tidak nih? Ada sebagian profesi yang anak-anak kita harus kita betul-betul, kalau kamu mau profesi itu, iman kamu harus persis malaikat. Kalau enggak, rusak agamamu nak. Nggak perlu saya sebut profesi apa, nanti ada yang tersinggung. Betul atau tidak nih? Coba cek profesi-profesi yang kemungkinan peluang besar rusak agama seseorang. Harus cek itu. Tapi kalau mau tetap di profesi itu berarti nak, kamu iman kamu harus kayak malaikat. Contohnya hakim, jaksa itu saya sebut juga tuh. Astagfirullahaladzim. Tuh kan banyak dosa. Minum dulu ah. Tadi kan saya janji nggak mau nyebut ya. Ayo itu peluangnya Pak. Peluangnya itu. Peluang nerakanya besar itu. Dan godaannya berat. Makanya kalau mau jadi jaksa, mau jadi hakim, itu harus kayak malaikat itu. Kalau enggak, hancur sudah agama. Minum dulu aja, saya jadi kelupaan. Bukan enggak boleh sebenarnya. Anda kuat enggak imannya? Kalau enggak kuat iman, itu lebih dekat kepada neraka. Kadang ada profesi yang Allah enggak kabulkan keinginan kita itu. Allah sedang melindungi kita. Nah kita syukuri hari ini. Nah boleh jadi penderitaan kita ini di dunia ini, nanti di akhirat kita katakan alhamdulillah. Bahkan orang yang mati di medan tempur tuh pengen kembali lagi ke dunia untuk mati syahid lagi kedua kali, tiga kali. Kenapa? Saking dia melihat pahala besar di akhirat itu. Boleh jadi 2 tahun COVID yang sudah berlalu ini,
Itu kita rayakan nanti di surga kelak. Dosa kita kalau kita hitung, kalau dosa 3 aja dalam sehari. Saya pikir orang-orang seperti saya kayaknya lebih dari 3 deh dosanya dalam sehari. Model-model zaman now ini dosa 3 sehari kayaknya ya lebih dari itu deh ya. Nah kalau 3 aja kita hitung jumlah hari dalam 1 tahun 365 kali 3 berapa itu? 1080-an ya. Itu 1 tahun itu kalau 3. 1 tahun. Kalau umurnya 60 tahun berapa? Kalau umurnya 70 tahun berapa? Makanya jangan minta panjang umur, jangan. Yang kita minta itu keberkahan umur. Kok minta panjang umur? Panjang umur kalau nggak taat, yang panjang apanya coba? Yang diminta itu keberkahan umur, Pak. Gimana umur yang 60 tahun, 63 tahun, tapi amal solehnya sekualitas orang 100 tahun, 1000 tahun. Nah itulah usia berkah. Nabi Muhammad usianya cuma 63 tahun. Tapi usianya sepanjang kehidupan dunia ini. Kemanfaatnya dan pahalanya. Semua orang yang sholat, Nabi Muhammad dapat pahalanya. Semua masjid yang didirikan, semua pahalanya juga Nabi Muhammad dapat. Kenapa? Karena beliau yang menjadi penyebabnya. Lagian usia kalau kepanjangan juga nggak nikmat, bener nggak? Siapa di sini yang mau usianya sampai 80 tahun? Angkat tangan. Katanya minta panjang umur, nggak jelas juga ini. Udahlah kalau sudah usia 45 tahun, 50 tahun jangan minta panjang umur, karena nggak akan panjang juga. Kalau udah 50 tahun terus minta panjang umur, berapa tahun lagi memang? Pendek usia kita, nggak ada yang panjang, Pak. Nggak ada yang panjang usia manusia itu, nggak ada yang panjang. Kita minta berkah usia kita. Nah udah kita ini ketaatannya minimal, dosanya banyak, usia pendek karena kalau dipanjangin jadi banyak dosa. Nah disinilah kita membutuhkan penggugur dosa. Jadi luar biasa ya karunia Allah kepada kita. Allah tuh nggak pernah memberi kita kecuali kebaikan. Dan ingat loh, dosa tanpa ampunan menjadi pintu neraka. Makanya ulama-ulama generasi dahulu berkata, laula masaibat dunya la waradnal akhirah mafalis. Kalau bukan karena musibah dunia, niscaya kita di akhirat nanti termasuk orang yang bangkrut. Kenapa? Karena pahala kita itu digerogoti oleh dosa kita, habis. Tapi karena udah ada musibah, dosa kita hilang di dunia ini. Sehingga yang tersisa adalah amal baik kita dan amal soleh kita. Ibnul Jauzi berkata, seandainya ada seorang raja berkata kepada orang yang fakir, setiap kali saya memukulmu dengan kayu kecil, rotan kecil ini, saya akan memberimu satu pukulan ringan. Saya akan berikan kepada engkau $5.000. Satu pukulan $5.000. Kata raja kepada si fakir ini. Kira-kira si fakir ini pengen sering dipukul apa enggak? Halo? Halo? Pengen sering dipukul apa enggak? Pengen sering dipukul. Bukan karena pukulan ini enggak sakit, tapi karena apa? Hah? Karena imbalannya. Tuh. Kalau kita tahu imbalannya seperti apa, maka niscaya tadi untungnya Nabi nggak ngajarin kita minta musibah gitu. Iya kan?
Ini saya akan minta orang, ya Allah timpakan musibah kepadaku. Makanya ada sebagian sahabat itu yang berdoanya begini. Mungkin saya sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ya Allah, sembuhkan penyakitku, penyakit panasku. Tapi sisain dikit ya Allah panasnya. Tetapi sakit panas yang tidak menggangguku dalam beribadah. Sisakan panas dalam tubuhku ini. Penyakit panas itu sisakan, tapi penyakit yang panas yang tidak menghalangiku untuk beribadah kepadamu. Ada yang berdoa seperti itu. Kenapa? Karena dia melihat sebuah keuntungan yang luar biasa. Makanya yang punya penyakit yang seumur hidup, misalnya kan darah tinggi, bersyukurlah. Betul nggak nih? Bener nggak? Karena darah tinggi itu katanya akan selamanya ada kan? Betul atau tidak? Makanya rutin. Anda selamat berarti Anda digugurkan sepanjang hidup Anda dosa Anda. Amin. Subhanallah. Coba kita lihat kalau nggak dengan kacamata itu, kita akan menjadi orang yang kemudian bisa roboh gitu kalau kita nggak punya mindset yang diajarkan oleh Nabi, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh agama ini. Jadi tadi orang fakir tadi minta dipukul lagi dong, gitu kan? Gitu. Bukan karena pukulan itu nggak sakit, tapi karena apa? Sesungguhnya nilai dari sesuatu bukan saat kejadiannya, tapi nilai dari sesuatu itu adalah akibatnya. Akibatnya apa peristiwa ini? Oh, akibatnya kamu masuk surga, maka sesuatu itu menjadi baik. Seorang wanita yang ahli ibadah terjatuh, lalu jari-jarinya kemudian jatuhnya parah gitu, tiba-tiba jari-jarinya putus. Lalu dia tertawa dia. Jarang yang begini nih. Jatuh, jarinya putus, ketawa. Kemudian sebagian yang bersama wanita ini bertanya, kau tertawa, jari-jarimu terputus, kok ketawa? Lalu dia berkata, ukhatibuki ala qadri akalika. Saya akan berbicara kepada Anda sesuai dengan kadar kecerdasanmu. Dia bilang begini, manisnya pahala terputusnya jari ini telah melupakan aku dari sakitnya luka ini. Subhanallah. Jadi ketika dia melihat jarinya putus, dia bilang apa? Pahalanya alhamdulillah. 1 jari pahalanya, 2 jari pahalanya, 3 jari. Jadi mengingat pahala itu membuat dia melupakan sakitnya luka itu. Jadi kalau sakit ingat pahalanya, betul? Lagi menderita ingat pahalanya. Pak, kira-kira orang yang kerja pergi pagi itu, pulang petang macet-macet itu, kira-kira menderita nggak sih sebenarnya? Tapi apa yang membuat mereka bisa bertahan? Gaji bulanannya, kan gitu kan? Bener atau tidak nih? Iya, waduh, hujan-hujan, mana banjir pula, tetap berangkat. Kok bisa ya? Kenapa? Gajinya, kan gitu. Bahkan ingat gaji itu memotivasi kita. Lah, kok sholat subuh nggak pernah ke masjid nggak kuat? Lupa gaji Allah itu. Betul atau tidak? Iya. Saya sebutkan 2 riwayat lagi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, berarti hadis qudsi. Apabila aku menguji hambaku dengan kuambil kedua matanya, lalu dia bersabar, maka aku gantikan kedua matanya itu dengan surga. Dalam hadis riwayat Bukhari tentang orang yang meninggal anaknya atau orang yang dia cintai, ayah ibunya, siapapun yang kita cintai, Allah berfirman, tidaklah seorang hamba yang kuambil sofiyahu, sofiyah ini berarti sofi itu kekasihnya, orang yang dia cintai, diambil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, tidaklah baginya ada balasan
kecuali surga jika dia ihtisab. Maka penting ihtisab. Jadi kalau kita tertimpa musibah, kita ihtisab. Apa itu ihtisab? Berharap pahala. Tertimpa musibah, aku katakan begini, ya Allah, aku ridho dan aku berharap pahala padamu. Nah, kalau diambil orang yang kita cintai lalu kita ihtisabkan, makanya man shoma ramadanan imanan wahtisaban, ada ihtisab gitu. Saya puasa ini ihtisab, berharap pahala padamu ya. Maka ketika tertimpa musibah, apapun bentuknya, ihtisablah kepada Allah. Saya mengharapkan pahala ini darimu ya Allah, bukan dari manusia. Maka kata Allah, maka aku akan berikan kepada dia surga. Wallahu alam bissawab. Kita sudah sampai di poin yang ke-11. Tolong catat ya Ibu ya. Soalnya saya ganti-ganti pengajian jadi suka lupa. Ini sampai di mana nih? Alhamdulillah sebenarnya ada YouTube kita ini. Ya, yang bisa, yang ketinggalan di tausiah-tausiah sebelumnya bisa buka YouTube masjid kita ini. Sudah tahu nama YouTube-nya apa, Bu? Assalam Joglo ya? Atau Assalam aja? Ya pokoknya masjid Assalam kan ketahuan tuh. Nanti ya. Yang ketinggalan nasihat-nasihat sebelumnya insya Allah bisa diakses. Cukup ya, sudah siang ya.